Halo Mbak Lia, belum. Oh, Ya, sudah di sini Ya, ada. oke. hai. Yuhu. Udah siap ya berarti ya? Yap, oke. Oke, aku serahin ke Mbak Amadia selanjutnya. Makasih kawan-kawan. Yap. Oke, makasih ada atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di sesi kuliah umum Filofest ID 2020. Pada kuliah umum kali ini, kita akan membedah topik filsafat kegairahan ya, sebuah renungan untuk dunia setelah pandemi bersama Mbak Saras Dewi. Nah, sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Mbak Yayas dulu kali ya. Nah, Mbak Saras Dewi adalah pengajar filsafat di Universitas Indonesia. Beberapa mata kuliah yang diampu Mbak Yayas adalah filsafat lingkungan, fenomenologi, filsafat timur, filsafat dan HAM, dan eksistensialisme. Mbak Yayas aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah dan surat kabar. Beberapa di antaranya adalah Harian Kompas, Jawa Post, dan Bali Post. Selain itu, Mbak Yayas juga udah menerbitkan beberapa buku nih teman-teman, seperti Cinta Bukan Coklat pada tahun 2009, Ekofenomenologi mengurai disequilibrium relasi manusia dengan alam di tahun 2015, dan kumpulan puisi Kekasih Teluk pada tahun 2017. Oke teman-teman, kayaknya udah pada nggak sabar juga. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Mbak Yayas untuk memaparkan materinya. Halo Mbak Yayas. Halo, Dea. Hai Kangen Mbak deh sama Yayas. Dea. terakhir dia di sekolah ya Mbak ya? Iyalah, di kampus terakhir ketemu muka kan. Kalau Iya, online kan di kita virtual. bareng ya waktu itu acara. Iya, Mbak. Oke, kepada moderator, boleh langsung share PPT-nya atau Mbak Yayas? Boleh ya, yang share boleh. Oke. Aku ingin nyapa teman-teman. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Pasti bergairah banget ya, udah hampir full dari hari Senin ya, dari hari Senin sampai sekarang itu mengikuti Filofest. Kalau saya benar-benar merasa tadinya udah akhir semester itu kan momen-momen yang kritis banget ya, sebelum biasanya kan akhir semester masih ketemu sama mahasiswa, masih ada semangat ya. Sekarang benar-benar lewat Zoom itu benar-benar berat banget. Dan tapi mengikuti Filofest, lihat Dea, nonton Dea setiap hari juga lihat ada, itu seneng banget. Sama Bagus kemarin juga keren banget. Oke, ya aku ke Drive. Di manakah dia? Oke. Kelihatan nggak dia? Kelihatan Mbak, aman Mbak. Oke. Ini aku. Hai Tia. Oke, teman-teman, selamat malam. Senang sekali gabung di Filofest. Pertama, saya mau kasih begitu banyak puji-pujian pada panitia dan tim yang menyelenggarakan Filofest, karena ini jadi impian banget untuk pecinta filsafat dan juga komunitas filsafat. Selamat. Dan sebenarnya untuk menentukan tema ini juga saya nggak sendiri ya, karena saya dibantu Dea juga, jadi saya gerecokin sama Dea, gangguin sama Dea saya bahas apa ya? Ya Mbak Yas kira-kira lagi pingin bahas apa. Jadi teman-teman mohon maaf juga bahwa presentasi saya malam ini di Filofest juga ini pertama kali saya membawakan tema ini. Jadi benar-benar saya susun dari 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu yang lalu lah ya, saya udah punya pikiran untuk nulis tentang desire ya, tentang kegairahan. Judulnya tentunya dibantu sama Mas Syarif ya, karena Syarif mau bikin judul yang bombastis dengan pandemi ya, saya lupa nambahin. Tapi intinya saya mau buat semacam saya ingin membuat semacam refleksi ya, dan saya ingin berbagi dengan teman-teman semua yang pasti di masa pandemi ini kerasa sekali ya, seperti yang tadi saya sampaikan, gairah itu pasang surut ya, atau putus nyambung kayak
wifi saya sebentar lagi kalau mau hujan. Oke. Jadi filsafat kegairahan muncul dari rasa kebutuhan saya juga untuk membedahnya. Saya coba memudahkan ya, saya coba memudahkan dengan membuat pemetaan, dan saya mau melihat kegairahan itu dari berbagai macam lensa teoritis ya, dan ada 4 pembagian nanti ya selama 40 menit ya Dea ya, selama 40 menitan ke depan. Mudah-mudahan teman-teman bersabar bisa mengikuti. Saya ingin di bagian awal saya ingin eksplorasi ke persoalan tubuh dan gairah dari tubuh itu. Ada beberapa filsuf yang saya gunakan di sini, dari Georges Bataille, seorang poststrukturalis Prancis, dan juga tentunya Michel Foucault yang sangat terpengaruh oleh Bataille sendiri. Lalu saya juga masukkan di sini Vatsyayana, seorang filsuf dan Brahmana yang menulis secara ekstensif tentang tubuh, gairah, dan seksualitas, mengkompendiumkan menjadi satu karya yang kita kenal dengan Kama Sutra. Lalu juga saya ingin mengajak teman-teman masuk ke Lokayata ya. Lokayata salah satu teks dari aliran Charwaka, aliran hedonis materialis India kuno. Saya ambil pemikirannya Debbie Prasad Chattopadhyaya ya, seorang filsuf juga yang mendalami dan mengkaji secara detil ya tentang Lokayata. Lalu memang kayaknya dari nomor 1 ke nomor 3 itu semakin gelap gitu ya. Karena saya ingin bahas mengenai kematian, dan belakangan ini saya sendiri selama hampir dari bulan Februari sampai akhir Desember ini, saya banyak membaca lagi Lucius Seneca. Saya baca ulang Seneca, baca ulang Simone Weil. Seneca seorang senator dan juga filsuf Roma ya. Lalu juga saya membaca ulang lagi Simone Weil yang membicarakan juga banyak tentang filsafat di masa yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan problem, di masa-masa tergelap, di masa-masa tergelap Prancis kala itu ya, di Eropa kala itu. Jadi saya coba baca ulang, dan yang terakhir saya mencoba mengkaji lagi apa sih maknanya kegairahan itu dengan akar yang ada di masyarakat kita di Indonesia. Kalau saya sendiri, karena saya asalnya dari Bali, saya coba kembali lagi masuk ke dalam Sanur ya. Saya kasih, nggak ada namanya, jadi saya kasih nama filosofi Sanur karena saya besar di Sanur. Nah, ini kerangka daripada pembahasan kita malam ini. Tentunya saya, karena baru pertama kali membawakan tema ini, pembahasan ini, saya ingin sebenarnya lebih mendengar dari teman-teman semua dan berinteraksi dengan teman-teman. Oke, jadi apakah yang dimaksud dengan kegairahan? Ya, sebenarnya dari kata gairah itu sendiri, secara arti daripada gairah itu sebenarnya bisa dimengerti sebagai suatu keinginan atau suatu kehendak yang kuat. Termasuk juga kegairahan itu berarti suatu keinginan yang besar, suatu dorongan yang kuat atau keinginan yang keras. Atau ya bisa kita pahami sebagai terjemahan dalam bahasa Inggrisnya misalnya sebagai passion atau desire juga bisa ya. Nah, di malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman melakukan suatu eksperimentasi filosofis, karena dari pemetaan yang tadi saya tunjukin ke teman-teman kan teman bisa lihat ya bahwa saya menggabungkan tuh ya, saya menggabungkan yang selama ini di Filofest yang saya ikuti bahwa masih di bawah suatu asumsi filsafat Barat, filsafat Timur. Saya ingin mencoba melampaui pembatasan itu ya, karena dipersatukan dengan problem gairah itu ya, dengan keinginan yang besar itu, suatu kebutuhan atau dorongan terhadap
terhadap keinginan yang besar itu. Nah, tentunya di saat saya memikirkan tentang kegairahan ini, saya menemukan banyak kontradiksi teoritis, dan itulah dunia filsafat. Saya rasa juga kalau kita memahami atau mencoba membuat suatu atau meretas suatu entah itu metode baru atau mencari sudut pandang yang baru, tentu kita akan sampai pada titik itu ya. Jadi pasti ada kontradiksi teoritis di sini yang saya rasakan, nanti teman-teman juga pasti akan merasakan ketika masuk ke dalam pemikiran Seneca, lalu juga masuk ke pemikiran Bataille dan Foucault, pasti kerasa di situ ada sedikit kontradiksi. Tetapi apa yang kemudian ya hidup terjadi gitu aja ya di sekeliling kita nggak hidup cuman menggunakan teori, tapi kita berusaha melihat secara real atau secara nyata kepada pengalaman individual. Jadi saya ingin menjejakkan kembali pada pengalaman individual terhadap 3 problem ya. Sebenarnya problemnya satu, setelah saya sadari problemnya satu, karena apa yang kita pahami tentang desire atau tentang gairah itu seringkali kita anggap sebagai kenikmatan, dan kenikmatan itu di satu sisi kita apakah itu linear dengan kebahagiaan, tetapi juga ternyata kenikmatan itu memiliki suatu konsekuensi atau yang berakibat pada kesengsaraan. Ya. Jadi saya rasa interaksi dari 3 posisi atau 3 pengalaman ini ya, pada pengalaman tentang kenikmatan, pengalaman tentang kebahagiaan, pengalaman tentang kesengsaraan. Jadi ini suatu pengantar, dan saya ingin ajak teman-teman masuk ke pembahasan pertama. Ini kutipan dari Epictetus ya, seorang Stoa, seorang pengikut Stoik ya, Stoicisme, dan dia mengatakan, saya tadinya ingin terjemahkan tapi takut gagal ya menerjemahkan, jadi saya tulis apa adanya aja, bahwa kita seringkali merasakan sengsara bukan karena kejadian atau peristiwa di dalam hidup kita, tapi persepsi kita terhadap kejadian itu. Kenapa kutipan ini melekat? Ya, karena saya teringat bahwa pada tahun 2008 sebenarnya waktu saya menulis tesis, kala itu saya menulis tesis, kalau teman-teman penasaran boleh bisa googling cari anatomi kesengsaraan, itu tesis saya dulu, tapi jangan diketawain karena masih ababil, waktu itu masih 24 atau 25 tahun. Apa yang saya upayakan dulu waktu saya nulis tesis, saya mencoba memahami sebenarnya anatomi daripada kesengsaraan itu, terkait dengan kematian, terkait dengan absurditas, terkait dengan cinta, dan begitu banyaknya kesalahpahaman kita tentang cinta. Tapi tentunya setelah sekian lama berjalan, saya merasa sudut pandang saya terhadap problem itu tentang kehidupan manusia menitik beratkan pada kesengsaraan, seolah-olah terpisah dari kebahagiaan atau bahkan terpisah daripada gairah itu. Jadi saya memisahkan dengan kegairahan. Yang sebenarnya apa yang saya sadari adalah bagaimana ada suatu kiasma ya, ada suatu pertemuan antara kesengsaraan dan kegairahan itu menjadi sesuatu yang bergerak terus-menerus ya. Nanti akan saya elaborasi lebih lanjut lagi. Dia ingetin ya kalau saya udah mulai meracau nggak jelas waktunya. Oke, Mbak. Oke. Nah, tentunya pintu masuk saya adalah pasti melalui para poststrukturalis ya, karena poststrukturalis punya semacam gairah untuk mematahkan metode yang ada terdahulu, dan mereka berani mengatakan bahwa ya fondasi kita singkirkan, kita ingin coba lihat secara kritis ya. Jadi teori kritisnya Foucault di sini saya gunakan untuk
kembali pada ketika bicara soal gairah dan kenapa kita kesusahan untuk bicara tentang gairah atau bahkan seringkali merasa dibatasi atau terbatas untuk bicara tentang gairah karena persis kita sebenarnya membicarakan tentang tubuh. Dan budaya, tradisi, agama, sampai filsafat sekalipun selalu meminggirkan tubuh. Jadi tubuh selalu yang komplementer dalam filosofi yang Platonian, bahkan tubuh itu yang membuat jiwa atau atman itu susah untuk mencapai yang hakiki, sehingga tubuh selalu dianggap sebagai persoalan. Tubuh selalu dianggap sebagai persoalan, tubuh selalu dianggap sebagai yang sekunder. Sementara itu, apa yang saya sukai dari membaca Foucault, dia selalu berangkat dulu dari tubuh, karena itu yang dia miliki, yang dia rasakan, dia jalani, yakni melalui tubuh. Sehingga untuk memahami tentang kenikmatan atau sejarah kenikmatan, berarti kita harus menelisik ke dalam tubuh itu. Jika teman-teman kembali pada sejarah seksualitas volume 1, ya ini yang saya kutip di volume 1, kita akan menemukan bagaimana Foucault mencoba membuat suatu proposal, ya, bahwa gimana kalau selama ini kita memandang tubuh sebagai tubuh yang tabu, itu bisa kita dobrak, ya. Selama ini karena tubuh itu dia di dalam gaze, selalu di dalam pandangan sosial, selalu di dalam ekspektasi, ya, dalam kerangka harapan sosial. Kalaupun tubuh dan keinginannya untuk mencari kenikmatan atau ingin menjadi, kalau boleh saya bilang, ingin mengeksplorasi dirinya sendiri, mendapatkan atau bebas mengeksplorasi dirinya sendiri, itu sulit untuk dilakukan karena ada batasan-batasan, ada ekspektasi batasan sosial tersebut, sehingga tubuh individu itu susah untuk dijelaskan. Karena tubuh selalu dipersepsi dari suatu perspektif sosial, sehingga apa yang Foucault upayakan kemudian menjumpai benturan semacam ini, ia mengusulkan mungkin nggak ya kalau kita masuk dari seni erotis, atau teori dia adalah dari ars erotica. Nah, ars erotica memang dia benturkan atau dia coba sandingkan dengan, tidak tepat, dia oposisikan dengan scientia sexualis. Jadi, the science of sex. Boleh bicara tentang tubuh, selain bicara tentang tubuh sebagai organ, di ilmu biologi atau di ilmu tentang kehidupan secara ilmiah, boleh bicara tentang tubuh juga sebagai gimana cara kita menjelaskan juga tentang kesadaran atau kejiwaan seseorang. Jadi tubuh itu selalu dipandang juga cuma sebatas objek ilmu pengetahuan. Sampai di sana kita bisa bicara tentang tubuh. Di luar dari itu ada kekosongan menurut Foucault. Sementara Foucault bilang sebenarnya kita bisa ketahui tentang kenikmatan kalau kita memasukinya secara epistemologis. Kalau mungkin kita memasukinya dari kemampuan artistik, ya. Jadi makanya dia sebut sebagai ars erotica. Apa itu ars erotica atau seni yang erotis itu? Ya, dia bilang ya kita membayangkan bagaimana praktik yang erotis itu, tubuh itu yang mengarah pada kenikmatan, kepuasan. Tidak harus selalu dia dibayang-bayangi dengan aturan yang diperbolehkan itu seperti apa, yang dilarang itu seperti apa, maupun yang tadi ya sebatas kegunaan, utility saja. Tapi di dalam pemahamannya sendiri sebagai suatu kenikmatan. Nah, ini untuk saya
untuk saya dalam kerangka penelitian, saya sangat berguna sekali untuk bisa melihat tadi ya, bahwa ada seolah-olah dua dunia yang terpisah antara yang rasional, irasional, jiwa, tubuh, dan segala warisan pemandangan kita tentang yang binary, yang sebenarnya ingin dikritisi oleh Foucault. Tapi Foucault sendiri, dia bukan yang pertama untuk bicara itu. Jadi kalau teman-teman mencoba mencari jejak daripada pembahasan tentang erotisisme, khususnya di dalam tradisi para poststrukturalis, itu banyak yang bicara, tapi saya di sini fokus pada 2 orang saja. Kita bisa jumpai di pemikirannya Georges Bataille. Dan ini kutipan ini saya ambil dari buku dia yang berjudul Erotisisme, Kematian, dan Sensualitas. Selain dia menulis filsafat juga, Georges Bataille menulis novel, dan khususnya novel yang memang novel-novel erotika. Salah satu teori, dia juga mengembangkan suatu teori sastra, teori filosofi sastra, yang mengaitkan antara sastra dengan yang erotik, mengapa sastra itu kemudian menjadi ruang berbicara yang leluasa, melakukan petualangan terhadap yang erotis ya. Dibandingkan misalnya melalui jalur atau wadah avenue yang lain, termasuk juga melalui filsafat. Nah, apa yang disampaikan di dalam teori ini menurut saya menarik, karena untuk Bataille, dia melihat bahwa keseluruhan tindakan yang erotis itu, sebenarnya apa yang diupayakan dengan yang erotis adalah itu suatu upaya untuk menghancurkan sesuatu yang sifatnya metafisik, karakter diri yang utuh atau yang terberi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tindakan ketelanjangan itu untuk Georges Bataille adalah ketelanjangan yang mengkontraskan diri dari rasa kepemilikan diri yang cenderung justru menurut Bataille itu discontinue, tetapi ia oposisikan dengan ketelanjangan itu justru suatu upaya komunikasi tubuh, menguat suatu kemungkinan ya, sesuatu yang upaya justru untuk mentransendensikan dirinya yang mulanya sementara, yang terbatas pada dirinya saja sendiri, berhenti di situ, tetapi justru untuk mencari keterhubungan tubuh yang melampaui kediriannya tadi. Jadi menurut Bataille, dalam konsep yang seperti ini, kegairahan erotis, erotisisme itu sendiri sebenarnya kan artinya gairah seksual ya, gairah yang memancing yang seksual. Secara sempit kita bisa pahami begitu. Tetapi dalam pandangannya Bataille yang kemudian nanti mempengaruhi Foucault, lalu nanti mempengaruhi Gilles Deleuze, mempengaruhi juga Félix Guattari untuk sampai ke isu lingkungan hidup, adalah suatu pandangan menurut Bataille bahwa eroticism itu bukan cuman urusan tubuh saya dengan tubuh kekasih atau tubuh orang lain ya, tetapi juga ia bilang ada yang erotik juga di dalam relasi sosial, di dalam ruang publik, ada yang erotik juga bahkan di dalam kehausan kita pada yang spiritual. Jadi sebenarnya kalau saya mau sederhanakan, dan ini mungkin juga pembacaan saya ke Bataille kalau menuliskan tidak terlalu terstruktur ya, mungkin teman-teman nanti bisa punya pandangan yang lain, tapi saya melihatnya itu sebagai gairah gitu. Dia itu ingin menerangkan tentang gairah. Nah, beralih dari Foucault dan Bataille, kelamaan. Satu lagi tentang Bataille. Nah, juga apa yang menarik sebagai suatu pernyataan simbolik, ini pada tahun 1936-1939 jadi benar-benar mulai Eropa bergejolak dengan
munculnya suatu kekuasaan baru, Third Reich ya, dengan nasionalisme sosialisnya Jerman dengan Nazi. Jadi Georges Bataille, apa yang juga dia upayakan, melihat kondisi sosial yang terjadi, ia membuat semacam komunitas. Jadi ini Acéphale itu suatu komunitas yang memotong kepala ya. Kenapa tanpa kepala? Karena menurut Bataille juga dia bilang selama ini sampai kita di ujung peperangan, sebenarnya kita punya amunisi rasio, kita bertumpu pada rasio, kita percaya pada rasio, dan rasio menjadi segala-galanya. Tetapi juga ada rasionalisasi buruk di balik degradasi kemanusiaan yang terjadi, di balik rasialisme. Justru untuk Bataille yang terjadi pada saat itu adalah kurangnya manusia, atau justru ia memutus ya gairah individu itu, sehingga dia bilang dia ngomong sama Jean Wahl dan banyak pemikir raksasa Perancis lainnya, dia bilang ayo kita bikin suatu komunitas rahasia. Dan komunitas rahasia ini, kalau teman-teman mengikuti nanti sejarahnya, banyaknya kelucuan-kelucuan bagaimana mereka membacakan, karena mereka ini penggemar Nietzsche banget ya, dan sebenarnya salah satu tujuan daripada menerbitkan semacam esai-esai ini adalah publikasi ini untuk membela Nietzsche, supaya Nietzsche itu nggak diklaim sebagai seorang Nazi oleh keluarganya, karena kan keluarganya itu selepas Nietzsche meninggal ya, keluarganya itu mengklaim bahwa Nietzsche ini Übermensch itu suatu ideologi yang selaras dengan Nazi. Bataille nggak setuju tuh, makanya dia bilang ayo, demi menjaga kegairahan Nietzschean, kita harus membersihkan nama baiknya Nietzsche nih, supaya kita tetap punya daya kritis seperti mengupayakan daya kritis seperti Nietzsche sebagai oposisi atau sebagai kritik terhadap gagasan yang arus utama pada saat itu ya, yakni nasionalisme. Sehingga ini menjadi suatu ruang untuk mereka yang menjaga gairah itu ya, kegairahan yang begitu subversif di satu sisi ya, di dalam banyak contoh yang lainnya begitu subversif, tetapi juga sangat penting karena muncul sebagai kritik ya. Oke. Kembali tadi pada ars erotica, dan bagaimana ars erotica itu sangat dipengaruhi oleh pandangan erotisisme di India. Ini saya kutip dari bab 2-nya Kama Sutra, yang sebenarnya dia katakan gairah ya, tapi saya pakai seksualitas ini. Gairah seksual adalah yang esensial dalam keberlangsungan hidup manusia. Tentunya pandangan yang umum ya tentang Kama Sutra ini kan dibatasi cuman ke posisi-posisi seks ya, tapi sebenarnya itu buku yang membahas secara mendalam filsafat gairah dan betapa pentingnya gairah itu. Dan gairah ini sesuatu yang harus bisa dikelola seperti naik tangga. Menurut mereka itu seperti naik tangga. Pertama, kita memiliki suatu kesadaran pada dharma, mencari kesejahteraan, mencari cinta. Lalu pada akhirnya bagaimana caranya justru ini yang paradoks di dalam tradisi yoga, di satu sisi mengarahkan konsentrasi pada satu objek yang di luar daripada, atau objek yang super soul itu ya, tetapi juga melepaskan. Jadi itu tadi saya kebentur lagi pada gairah itu ya, gairah di dalam yang spiritual itu, sama seperti kita membaca Ibnu Arabi atau para mistikus yang bicara tentang gairah yang spiritual itu. Jadi mulanya saya merasa kayak tepat nggak sih ya saya bilang gairah, karena kan sebenarnya tradisi spiritual itu ingin menekan gairah, seperti
pandangan Buddhisme yang dengan nirwana, nibbana yang sebenarnya adalah pemadaman gairah. Tapi lagi-lagi kita terbentur pada yang paradoks itu kan, keinginan, kerinduan pada yang melampaui diri kita yang transendental, tetapi juga harus harus dipadamkan atau diredam. Tapi saya ingin simpan perdebatan itu nanti mungkin kalau ada tanggapan. Saya ingin lanjut lagi ya tadi dari soal tubuh, saya ingin lanjut sedikit lagi. Dari Kama Sutra, termasuk kelompok atau aliran pengikut Kama Sutra atau buku Kama Sutra ini ditulis oleh Vatsyayana, seorang penganut Veda ya, yang menganggap Veda sebagai pedoman, yang sebenarnya apa yang tes? Halo? Yang ternyata Aman, kedengeran nggak tadi? Iya, ini suka aman, nyamber Bluetooth orang. Okay. Aman, Mbak. Okay. Jadi kalau kita lihat tadi ya filosofinya Vatsyayana di Kama Sutra, Vatsyayana dia setengah-setengah ya, setengah percaya pada Veda, berpegang pada Veda, tetapi juga pada realisme dan materialisme pada masa abad ke-2 sampai 4 Masehi kala itu. Sehingga ada kedekatan dua teks yang bisa teman-teman perbandingkan ya kalau mencari tentang kegairahan itu, satu Kama Sutra, yang satu lagi adalah Arta Sastra yang bicara tentang arta tadi ya, kesejahteraan atau terkait dengan kehidupan sosial, kehidupan publik. Dan Carwaka sebenarnya menjadi teks yang paling berpengaruh untuk baik Kama Sutra maupun Arta Sastra. Kenapa saya bilang begitu? Karena nature naskahnya, korpusnya Kama Sutra itu ditulis dalam bahasa yang sangat sederhana. Dia bukan bahasa dewa kalau kita baca teks Shruti Veda ya. Dan memang diperuntukkan bukan hanya untuk kalangan kerajaan aja atau untuk kalangan orang-orang di court ya, tetapi dia untuk masyarakat biasa, ditulis sedemikian rupa memang untuk dibaca masyarakat umum. Nah, ini ciri-ciri bagaimana Carwaka atau aliran materialisme India sangat berpengaruh di dua teks itu. Kenapa saya angkat Carwaka? Karena Carwaka punya nama yang kurang baik ya, kalau di dalam pandangan tradisi Astika yang ortodoks gitu, dianggap sebagai ini aliran hedonis, anti Veda ya, memang karena mereka anti Veda. Sehingga kalau teman-teman melihat aliran Carwaka dengan tokohnya Brihaspati, teksnya yang mereka rujuk itu adalah bernama Lokayata. Apa arti dari Lokayata? Persis yang tadi saya sampaikan. Loka itu adalah masyarakat, nyata ya, nyata kita kan juga gunakan kata nyata yang real. Jadi ini filsafat milik masyarakat umum. Dan memang kalau di dalam sejarahnya ya, para pengikut Carwaka itu orang-orang yang selalu kritis ya, mengkritisi tradisi ritualistik Brahmana, mengkritisi kasta, mengkritisi juga otoritas daripada seorang pemuka agama dan lain sebagainya. Sehingga kalau teman-teman membaca, mungkin ada yang suka membaca Ramayana atau Mahabharata, di dua epos itu disebutkan tentang Carwaka. Jadi kita tahu nih salah satu tradisi yang tua sekali karena disebut di dalam dua epos itu, termasuk di dalam Ramayana, di mana mereka menyindir ya, intinya mengatakan bahwa ini orang-orang Carwaka ini orang yang diperbudak sama gairahnya gitu. Jadi itu nggak bagus. Kita kalau ngelihat mereka tuh nggak memikirkan tentang kebahagiaan di dunia yang lebih hakiki ya. Nah, sementara untuk Carwaka, filosofi hidup mereka itu sederhana sekali. Mereka memiliki satu pandangan epistemologis, yakni pada Praktiyaksa,
yakni indrawi, percaya pada pengalaman, harus curiga pada penyimpulan maupun abstraksi, karena abstraksi itu banyak juga imajinasi hayalan yang justru menimbulkan kesedihan, kesengsaraan. Jadi untuk carwaka, tubuh itu harus didahulukan. Bahkan mereka menggugat, selama ini kita fokusnya selalu aja pada atman, pada jiwa gitu, tapi tubuhnya terbengkalai. Kita nggak pernah tahu tubuh kita itu keinginannya seperti apa. Nah, untuk carwaka, untuk pengikut carwaka, mereka menempatkan gairah tubuh itu sebagai sesuatu yang nyata dan sebagai perspektif etis tentunya yang baik itu adalah kenikmatan, mengaktualisasikan kenikmatan itu. Nah, ini saya kutip dari Lokayata, saya terjemahkan dari Serwapalli Radhakrishnan, dan ini menutup segala kemungkinan bagaimana pandangan yang dominan pada saat itu bicara tentang realitas adalah realitas yang berganda ya, antara realitas dunia manusia dengan dunia Brahman ya. Kalau untuk Lokayata, wah, ya selama kehidupan ini milik dirimu, ya harus dicari itu kebahagiaan, kesukacitaan, dan karena apa? Karena tidak ada yang bisa melarikan diri dari kematian. Ya setelah tubuh kita itu dibakar ya, kalau tradisi kematiannya kan kalau sudah mati dibakar, ya mustahil dapat kembali lagi. Jadi ada sesuatu yang sangat real dan sangat nyata, sangat aktual tentang tubuh. Dan bagaimana apa yang perlu diprioritaskan di dalam perspektif etis para pengikut Lokayata ini. Sedikit lagi, ini satu bagian lagi. Dea masih berapa lama lagi sih, Dea? Biar saya kebut deh. Ya, slide saya kebanyakan deh. 10 menit lagi bisa, Mbak? Oke, bisa saya ngebut nih ya. Oke. Jadi kalau apa yang saya gali lagi tentang tradisi pengikut Lokayata, kembali lagi ya, tadi karena kita udah hangat soal kegairahan dan yang erotis, kita masuk ke erotikanya Carwaka. Dan erotikanya Carwaka menurut Chattopadhyaya ini mirip seperti Tantra, tapi teman-teman juga harus hati-hati kalau ngomong tentang Tantra ya, karena kita selalu nganggap Tantra itu selalu punya tujuan yang sifatnya spiritual teologis ya, seperti Tantrayana dalam tradisi Siwaisme. Kalau Tantrayana dalam tradisi Buddha itu beda lagi, karena tidak mencari Tuhan atau suatu afirmasi dari yang agung ya. Sehingga ini mirip dengan erotika di dalam perspektifnya Carwaka. Jadi penjelajahan erotis tubuh ini jika digali-gali lagi sangat erat dengan tradisi agrikultur kuno di India yang memang mereka ini petani-petani yang sudah hidup sekian lama dengan berbagai macam bentuk social glue-nya ya pada tradisi alam itu. Saya hati-hati menggunakan kata spiritualis karena kurang tepat juga, karena memang mereka menganggap alam itu sebagai bagian daripada kehidupan mereka, sehingga lebih pada perayaan ya. Jadi tantra yang mereka lakukan itu perayaan kesuburan bumi, dan saya lihat di sini rekognisi terhadap tubuh perempuan ya, jadi agak berbeda dengan Kama Sutra yang meskipun ada di situ bicara tentang kepuasan bagi perempuan yang ya sedikit banget, berapa persen gitu ya, nggak nyampe 5% gitu bicara tentang kepuasan perempuan, tapi sudut pandangnya sangat patriarkis. Tetapi kalau kita masuk ke Lokayata, di sana ada pesan yang sangat egalitarian, termasuk juga di dalam erotikanya Carwaka yang bicara secara justru meninggikan atau menempatkan tubuh perempuan itu sebagai yang dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu ya, sesuatu yang penting, dan kenikmatan dua tubuh atau tubuh yang sedang menjalani ritual tantra itu dianggap sebagai suatu upaya untuk mencari kesuburan, produktivitas dan keselarasan dengan seluruh kehidupan. Nah,
Jauh banget memang, seolah-olah tadinya kita bicara tentang tubuh dan erotika. Saya ingin ajak teman-teman untuk mendalami salah satu teks yang ditulis oleh Seneca, yang sebenarnya ini adalah surat-suratnya Seneca ke salah satu sahabatnya. Dan banyak yang menganggap bahwa antara Stoa dan Epikurus itu bertolak belakang sama sekali. Tapi dalam konteks Seneca sangat dipengaruhi oleh Epikurus. Bahkan di dalam surat-suratnya dia pasti mengutip Epikurus. Salah satunya adalah meditare mortem, berlatihlah untuk kematian atau bersiaplah untuk kematian. Banyak yang menganggap surat-surat ini sebagai suatu yang sangat morbid ya, karena suram dan pembahasannya itu gelap karena bicara tentang kematian dan bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi kematian. Tetapi saya memiliki pandangan ini suatu perayaan terhadap kehidupan. Karena untuk Seneca, untuk orang yang hidupnya tidak maksimal, tidak bisa menjalani kehidupan yang baik, maka kematiannya juga menjadi sesuatu yang kurang baik. Sehingga sebenarnya dari logika itu, Seneca ingin mengajak orang-orang untuk menjalani kehidupan sebaik mungkin. Termasuk juga tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana memahami kebebasan, mengetahui apa yang bisa atau yang tidak bisa dikendalikan oleh individu. Ini di masa awal-awal pandemi membantu sekali saya memahami beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Termasuk misalnya di dalam pedoman para Stoik itu tentang kematian, mereka menjelaskan beberapa langkah ini. Tentunya poin 1 sampai 4 mempersiapkan diri, melepaskan rasa takut, berdamai dengan penyesalan, membebaskan diri dari keterikatan, menjadi bagian dari keseluruhan. Ini poin 5 yang menurut saya di sana gairah untuk menjadi bagian daripada keseluruhan. Jadi gairah untuk hidup, untuk Seneca, gairah yang mengarah pada kehidupan itu sebenarnya juga mengarah pada kematian. Itu enggak sesuatu yang terpisahkan gitu satu dengan yang lain. Jadi untuk menjadi bagian dari suatu keseluruhan, dan keseluruhan yang total, yang absolut itu adalah kematian. Kita nggak bisa mencurangi itu. Itu udah limit, itu udah batas kita. Tetapi bagaimana ada gairah justru mengarah pada keterbatasan itu. Di situ rahasianya saya rasa nggak. Mungkin saya juga belum tepat juga untuk menjelaskan itu secara sempurna. Beralih dari Seneca yang juga menurut saya sangat stoik adalah Simone Weil yang dia mengatakan hal yang serupa, bahwa teori dia tentang afflictions atau kesengsaraan, di mana ia mengatakan gimana ya semestinya manusia itu mencintai kesengsaraan bukan karena kesengsaraan itu berguna, tetapi ya kesengsaraan itulah hidup. Dia sangat dipengaruhi oleh Buddhisme tentang dukkha dan juga berbagai teks Upanishad ya, yang bicara tentang kesengsaraan itu. Tetapi jalan keluar Simone Weil adalah pada altruisme. Bagaimana meletakkan keyakinan, ini pakai bahasanya dia sendiri, meletakkan keyakinan pada manusia lain. Di karyanya Sheryl Zimke, ini yang saya rasakan, gimana ya di masa yang kritis seperti saat ini, kita memiliki kesempatan untuk hidup justru karena meletakkan keyakinan pada yang lain, pada manusia yang lain. Oke, ini bagian terakhir daripada presentasi saya. Kita bisa sambung lagi. Bagaimana dengan Bali? Dan saya teringat dari kecil itu bagaimana gairah dipahami di Bali. Ini adalah lukisan Sujojono yang menggambarkan tentunya Sanur pada masa lalu ya. Sekarang udah padat sekali. Ini Sanur pada masa lalu masih kelihatan para nelayan dan juga masih sangat kelihatan sangat tradisional, belum ada gedung hotel dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau saya ingin mencari akar tentang gairah di Bali itu ada filosofi
tiga pramana, yakni Bayu, Sabda, Idep. Bayu itu terkait dengan semangat, Sabda itu ucapan, Idep itu pikiran. Dan Idep ini tentunya apa yang kita sebut sebagai akal budi. Tetapi orang-orang Bali itu, kalau di sini ada teman-teman dari Bali yang juga lagi mengikuti, pasti terbiasa mereka bilang gede bayune. Gede bayune itu artinya gede gairahnya, gede semangatnya. Itu selalu diucapkan. Karena memang meskipun idep itu juga kegiatan tubuh, menurut saya ya, tetapi bayu, semangat ini menjadi gairah untuk semangat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini pun yang dicermati oleh Covarrubias, seorang penjelajah ya yang datang ke Bali pada tahun 1930-an. Dia melihat ya bayune ini, bayu atau semangat ragawi ini, gairah ragawi ini sebagai tubuh yang artistik, dengan mengatakan semua orang di Bali itu seniman ya, mereka bisa bernyanyi, mereka bisa memahat, mereka menari, mereka melakukan apapun harus secara artistik. Termasuk juga akar yang hedonis di di Bali juga adalah satu frasa ini ya, tuak adalah nyawa. Yening awai sing mantuak hidupe serasa ada kuangan. Ini sebenarnya saya kutip dari satu lagu di mana mereka mengatakan bahwa gimana kalau hari-hari itu tidak merasakan tuak itu, hidup tuh serasa ada kekurangan. Jadi kita melihat sisi yang sangat hedonis di satu sisi ya, yang erotis di satu sisi, dengan banyaknya juga karya-karya yang kita lihat karya seni rupa yang dilukis oleh Jean Lemaire, Willem Hofker, itu eksotisme, erotisisme Bali. Tapi di satu sisi lagi kalau teman-teman cermat dari satu pendulum, dari satu yang erotik, dia bergerak sangat justru saling memperkuat satu dengan yang lainnya pada sisi taksu itu, pada yang esoteris justru, pada ritual gairah terhadap Sang Hyang, gairah untuk parhyangan dan palemahan pada alam, pada lingkungan. Ini saya lihat saling terkait satu dengan yang lainnya, dan saya rasa ini yang sangat menarik dari gagasan tentang gairah di dalam tradisi nenek moyang, tradisi leluhur yang saya rasa di bagian Nusantara Indonesia yang lain pasti banyak yang bisa kita gali. Oke, sedikit cerita tentang foto ini, Dea. Ini foto aluh itu juga adalah salah satu filosofi di Bali yang artinya gampang, mudah. Dan bahagia itu terletak pada kesederhanaan. Kebahagiaan yang sederhana, jalan di pantai, makan yang berkecukupan bersama keluarga, dan ini kebahagiaan yang menurut saya di satu sisi betul sederhana, tetapi jadi istimewa banget dan mustahil saya ulang kembali ya, karena ini foto diambil ketika kami masih kecil di Pantai Sanur, main ya, karena masa kecil saya dikelilingi oleh pantai dan laut. Tapi satu hal yang Sanurnya masih ada, tapi satu hal yang tidak bisa diulang, yakni adalah adik saya. Adik saya pada umur 16 tahun dia meninggal dunia karena sakit. Jadi di satu sisi kematian itu memungkinkan kita melihat kebahagiaan yang sangat sederhana, tapi sangat bermakna. Nah, teman-teman, tentunya menjadi tantangan untuk menjaga kegairahan semasa pandemi ketika dikepung dengan kematian, mencari makna di tengah yang absurd. Tetapi di satu sisi, rasa kemustahilan itu untuk menangkap apa ya arti daripada kehidupan ini yang kayaknya nggak masuk akal banget gitu, kayaknya absurd banget. Tetapi justru untuk itulah Simone Weil misalnya mengatakan, justru karena itulah dari kesengsaraan itu kita benar-benar tahu dan benar-benar merasakan
kehidupan ini sedang berjalan. Terima kasih. Ya, oke. Makasih banyak Mbak Yayas atas pemaparannya ini. Dari tadi aku nikmatin banget sambil aku banyak nyatet-nyatet juga. ini aku juga tadi aku juga jadi penasaran Mbak. Ini kan Carwaka ini ya, lebih tepatnya juga yang Lokayata ini dia materialisme ya Mbak ya. Nah, tapi di situ dikatakan kalau jika tubuh ujung-ujungnya dibakar ya dan hancur, itu bukankah yang eternal itu juga tetap jiwa ya Mbak? Nah, itu bagaimana ya Mbak persoalan jiwa? Oh, justru untuk Carwaka itu dia menentang sekali gagasan tentang jiwa. Jadi Dea, kalau kita lihat ke tradisi darsana ya, filosofi India, itu kan dipisah jadi dua ya, Astika yang ortodoks dengan yang putus-putus ya Dea. Aman kok Mbak, aman. Oke, antara yang Astika yang ortodoks dengan yang Nastika, yakni yang non ortodoks atau yang heterodoks. Nah, Carwaka itu termasuk yang tadi saya sampaikan. Di satu sisi justru banyak perkembangan filosofi atau tradisi sutra dan skolastik yang ada di India itu banyak terbentuk karena merespon materialisme India ini, materialisme ya Carwaka, yang memang salah satu gagasannya mirip dengan Buddhisme. Buddhisme menolak Atman dengan anatta. Carwaka justru menolak metafisika sama sekali, karena dia dianggap untuk memperbincangkan metafisika, mengatakan dia tidak ada sekalipun berarti masuk ke dalam diskursus itu. Jadi ini aliran yang buat orang-orang di India pada masa itu annoying banget ya, karena mereka kemana-mana ke ruang-ruang publik itu berceramah tentang bagaimana hidup terlepas daripada kungkungan imajinasi yang menyebabkan kita justru selalu terikat, terbelenggu, dan tidak melihat apa yang sejatinya ada gitu. Jadi karena memang pada saat itu kan kita bayangkan ya sama dia zaman itu ya, mungkin sekarang juga masih bisa kita kaitkan penekanan yang begitu besar terhadap kebahagiaan jiwa gitu. Tapi untuk para saya rasa kalau dari perspektif dalam tradisi filsafat di Bali ya, membahagiakan tubuh itu ya membahagiakan pikiran, itu nggak sesuatu yang bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Oke, gitu Mbak, kalau gitu berarti di filsafat Carwaka itu sendiri apakah memisahkan ya Mbak ya persoalan tubuh dan jiwa atau pikiran ya Mbak? Ya enggak, justru enggak ada. Yang ada hanya tubuh. Jadi Prakyaksa itu sendiri, makanya tadi waktu saya cerita soal tradisi agrikultur mereka, mereka kan punya seperti perayaan ya, pemujaan pada malam panen ya, pada malam panen, di mana mereka melakukan tantrayana pasangan suami istri para petani misalnya, contohnya, yang memang mereka menganggap di satu sisi karena percaya pada yang material itu adalah tanah, adalah padi, yang material itu adalah bumi itu, jadi dia menyamakan tubuhnya dengan tubuh alam itu melalui ritual tantra itu. Tapi yang tidak mengarah pada Brahman ya atau pada Tuhan ya, karena kan mereka tidak percaya pada Tuhan, tidak membahas mengenai Tuhan justru. Ya, oke Mbak. Kalau begitu bisa nggak ya Mbak kalau diartiin kayak gini? Sekarang itu kan lagi di masa pandemi, apalagi tadi Mbak masuk juga ke persoalan stoikisme ya Mbak ya, juga sedikit menyinggung Epicurus. Dengan pandemi kayak sekarang ini, kita dianjurkan untuk lebih menikmati hidup, lebih menikmati apa yang ada, bisa berujung pada lebih mensyukuri hidup. Kira-kira begitu nggak ya Mbak? Ya, tentunya pendekatan stoik dan para kaum materialis India seperti Carwaka
di satu sisi tentu ada perbedaan ya, tetapi kalau saya lihat dan kenapa siapapun bisa jadi stoik tanpa menyadari ya, karena orang stoik itu kan mereka selalu melihat yang terbaik gitu dari kondisi yang terburuk, dan itu nggak suatu kejadian yang langsung bisa dilakukan. Jadi para stoik percaya harus ada tadi kesiapan, harus ada latihan juga. Ya termasuk dalam menghadapi kematian itu, dan pandemi ini kan sebenarnya meski kita udah mulai ada rasa tenang dengan adanya vaksin ya, yang nggak seneng juga ya, orang nggak jelas juga vaksinnya beneran apa enggak gitu. Tapi di satu sisi kita kerasa tuh di awal-awal bulan itu ketika kampus kosong, lalu juga jalanan kosong, itu gedung-gedung tidak ada penghuninya kecuali mungkin kenangan, dihantui oleh kenangan itu saja. Jadi saya merasa bahwa pada saat itu kita melihat kematian nggak hanya sebagai satu kematian. Kalau saya mati, oke, itu sesuatu yang harus bisa disadari ya, bahwa kematian seseorang, kematian individu itu sesuatu yang pasti. Tapi juga pandemi ini kan yang membuat sulit untuk dicerna dengan akal sehat itu adalah mengancam spesies kan, kita sebagai manusia gitu ya, itu ya yang mati sampai lebih dari 1 juta itu kan menurut saya, dan kita masih ketakutan kemana-mana kan, itu menurut saya juga gambaran tentang kematian yang memang di satu sisi menakutkan gitu. Tapi untuk Seneca harus dilihat ya sebagai, seperti dia bilang, kesempatan untuk memaknai kembali kehidupan. Kan sebenarnya pada saat pandemi ini kita punya pemaknaan dan apresiasi yang selama ini kita terima cuma-cuma aja gitu, untuk berkerumun ya, untuk nonton konser, itu kan hal-hal yang kayaknya given gitu ya. Tapi sekarang untuk pergi ke kampus, kuliah, ngobrol, atau biasanya saya sama Dea dan sama mahasiswa saya yang lain itu sering jalan-jalan, kuliah di hutan UI gitu ya, yang sekarang tiba-tiba kita nggak mungkin melakukan itu gitu. Jadi itu suatu realisasi baru gitu ya, Dea, menurut saya. Dan di sana menurut saya orang menjadi stoik tanpa dia sadari gitu. Yep. Oke Mbak, ini udah banyak Mbak pertanyaan dari para peserta. Mungkin bisa langsung dibacain aja kali ya Mbak ya. Boleh, ini silakan. Ada pertama dari Galuh Nur Fatah. Carwaka ini materialisme, berarti tidak mengakui yang ideal atau imaterial ya. Apakah secara tidak langsung Carwaka ini bercorak ateistik? Betul ateistik. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, memang dia tidak percaya pada satu, dia sebagai kritik ya, ia mengkritisi Atman, tetapi juga secara simultan karena Atman itu selalu sifatnya monis ya, bersama dengan Brahman. Jadi jiwa yang individu dengan jiwa yang besar atau Atman Brahman yang besar itu tidak ada. Jadi memang bahkan kalau teman-teman baca Lokayata atau membaca ulasan tentang Lokayata ya, kalau kesulitan mendapatkan Lokayata dalam bahasa Inggris misalnya, ada banyak ulasan yang cukup baik menurut saya, termasuk juga tadi yang saya sudah sampaikan. Begitu banyak serangan pada agama ya, khususnya tradisi Brahmana. Kita menyebutnya sebagai tradisi Brahmana dan tradisi Wedik ya, yang menempatkan Veda itu sebagai sumber tertinggi pengetahuan, yang disebut dengan sabda. Tapi untuk Carwaka, sumber tertinggi pengetahuan adalah pengalaman real yang dialami oleh individu, bukan atas otoritas suatu kekuatan adikodratia. Gitu deh. Oke Mbak, ini ada lagi Mbak pertanyaan dari Abdi Mulia Lubis.
bagaimana ada suatu pertemuan kesengsaraan dan kegairahan menjadi bergerak terus-menerus, Mbak? Makasih Mas Abdi. Itu pertanyaan yang keren banget karena itu jadi inti daripada penelitian saya. Itu saya rasa hanya bisa didamaikan dengan penghayatan kita pada hidup ya. Karena saya merasa seperti yang tadi saya sampaikan, gimana caranya merawat kegairahan, padahal kematian itu kita menyongsong kematian kan sebenarnya. Ada yang paradoks di sana, seperti seolah-olah kita mengarah pada ketiadaan ya, tetapi kita harus membuat makna gitu, kita harus mencari makna. Tetapi memang kita bisa lihat apa yang ditawarkan oleh beberapa filosof yang saya kutip, termasuk juga para Carwaka, pengikut Carwaka para pengikut Lokayata. Seperti yang saya sampaikan, mereka melihat yang sederhana sebagai yang membahagiakan. Satu hal yang belum saya cerita sebenarnya Mas Abdi adalah betapa sulitnya kita mencari tahu tentang kebahagiaan itu. Ini sebenarnya bagian yang terpisah harusnya ya, tapi tadinya saya mau nambahin bicara tentang ini, tapi agak susah karena waktunya sempit. Tapi bagaimana bayangan kita tentang kebahagiaan itu atau imajinasi kita tentang kebahagiaan itu seringkali jauh banget dengan apa yang mungkin sebenarnya kita inginkan gitu. Termasuk juga kalau untuk Deleuze dan Guattari, Adorno, para teoretikus kritis ya seperti Adorno, Horkheimer, dia bilang ya yang paling menyebalkan adalah kita pergi berbelanja gitu ya, kita belanja di saat kita merasa sedih gitu dan kita menganggap itu mengisi kekosongan hati kita. Kita melihat kemewahan lalu kita anggap itulah ketentraman ya, karena kan lanskap itu sesuatu yang kita lihat sebagai yang ideal, yang bagus, yang indah gitu, dan kita asosiasikan citra-citra itu dengan ketentraman gitu. Tetapi usulan Seneca, usulan Simone Weil, justru dalam kesengsaraan itu kita menemukan gairah yang real, gairah yang nyata gitu ya. Dan karena itu kita ya seperti saya sampaikan tadi, karena pandemi kita mengkaji kembali, membongkar kembali apa sih sebenarnya yang berharga di dalam hidup kita. Kita nggak mungkin lagi kembali ke hidup yang seperti dulu lagi. Kalau menurut saya itu udah nggak mungkin dan nggak etis menurut saya ya, karena begitu banyak orang yang mengorbankan dirinya gitu ya demi menyelamatkan manusia nakes kita yang saya menganggap bahwa kita harus punya cara hidup yang baru gitu untuk memperbaiki apa yang selama ini menurut saya salah gitu ya. Termasuk juga tadi bahwa alih-alih kita mencari yang tentram itu dengan menjaga keselarasan, merawat lingkungan hidup, tapi kita menerjemahkannya justru dengan kemewahan tadi ya, kemewahan yang sifatnya sangat kapitalistik, yang sifatnya sangat invasif ke lingkungan hidup kita. Itu yang saya rasa juga terkait gitu dengan pertanyaannya Mas Abdi tadi. Saya tiba-tiba ingin jawab sampai sana gitu deh. Mudah-mudahan jawab ya Mas. Oke Mbak, ini ada pertanyaan yang kayaknya terkait juga Mbak sama pertanyaan yang barusan. Ini ada dari Muhammad Syafarul Riza. Bagaimana cara kita bisa bahagia dalam kesederhanaan, sedangkan manusia selalu ingin lebih dalam segala hal? Ya. Apakah filsafat bisa bantu untuk memperbaiki semua itu, Mbak? Ya, saya rasa bukan cuma bantu, tapi punya semacam imperatif ya. Jahat sih bilang gitu, tapi kadang-kadang kan masa krisis kayak gini, filsuf harus dikerahkan gitu ya. Harus, ya gimana caranya kan kita harus coba buat kemungkinan baru kan, atau paling enggak kita coba gugat lah apa yang selama ini kita anggap sebagai sudah sebagai yang arus utama gitu. Ya terima kasih Mas. Memang karena ya itu tadi ya, saya lihat justru apa yang saya takuti
ketika kita sudah ketemu vaksin ya, vaksin udah diuji coba, pertengahan tahun depan kita semua bisa divaksin, secara hipotetis ya, secara hipotetis. Yang justru saya khawatirkan adalah untuk mengejar ya, melipat gandakan kehilangan atau kerugian ekonomi yang terjadi selama setahun belakangan. Siapa yang dikorbankan? Itu yang dikorbankan adalah lingkungan hidup, alam yang saat ini sudah dalam posisi yang tidak baik-baik saja, dan justru keseluruhan pandemi ini terkait dengan bagaimana kita memperlakukan lingkungan hidup secara serampangan menurut saya. Dan menurut ilmuwan yang bikin konsorsium IPBES. Jadi betul bahwa kesederhanaan itu menurut saya dalam kondisi krisis seperti saat ini justru menjadi suatu yang sangat penting dan yang sangat radikal. Kesederhanaan itu menjadi sesuatu yang sangat radikal. Ya, gitu. Oke, Mbak. Ini ada lagi pertanyaan dari Ridwan Muhammad. Bagaimana pandangan filsafat kegairahan menyikapi konsep ikigai dalam tradisi Jepang yang menekankan pada pencarian passion? Ini mungkin agak out of topic, tapi mungkin terkait juga, Mbak. Bagaimana ya, Mbak? Enggak apa-apa. Menurut saya bagus kok pertanyaannya. Dari siapa tadi, Dek? Dari Ridwan Muhammad, Mbak. Oke. Makasih, Mas Ridwan. Kalau kita lihat ikigai dan ikigai itu kan tentang desire juga ya, tentang gairah dari kalau tadi saya belum menjelaskan etimologinya, carwaka dari kata car yang sebenarnya mengunyah ya, jadi mengunyah jiwanya sendiri gitu untuk melihat yang real, yang material. Ikigai itu sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kan ikigai juga sekarang banyak digiatkan sama generasi barunya Jepang yang sedikit ya, karena kan ini mereka masyarakatnya lebih banyak yang lansia kan. Tapi saya paham karena ada suatu problem dan khususnya di masa pandemi ini juga banyak orang-orang yang kesepian, orang-orang di Jepang yang sangat kesepian, yang merasa bahwa tadinya mereka menganggap bahwa tujuan hidup mereka adalah bekerja, tetapi kemudian dengan pandemi ini pekerjaan pun sulit untuk dilakukan. Jadi benar-benar suatu kondisi untuk psikologi sosial yang sangat buruk di Jepang. Tetapi sebenarnya ikigai itu sendiri salah satu percobaan yang menurut saya juga terkenal tentang ikigai sebagai suatu praktik itu ada di Okinawa. Dan di Okinawa mereka mengatakan lah bahwa di sana usianya panjang, orang-orang usianya panjang, tapi mereka nggak terikat sama ya itu tadi ya, kemewahan, kehidupan yang megah dan lain sebagainya, tetapi mereka mencoba menerapkan hidup yang bersahaja tadi ya, hidup yang sederhana, dan justru kan ikigai sendiri tenets-nya atau prinsip-prinsipnya kan kembali lagi pada alam ya, kembali pada alam. Karena terkait sekali menurut saya dengan spiritualitas Shinto juga, karena Shinto ada nafas animismenya dan dinamismenya kan di sana yang mencari kebahagiaan yang keseimbangan dengan antara dunia manusia, dunia leluhur dengan lingkungan hidup secara luas, secara besar. Sehingga ikigai bukan hanya sebagai satu filosofi, tetapi juga sebagai terapi ya. Viktor Frankl itu juga bisa kita komparasikan sebenarnya dengan ikigai, dengan logoterapinya ya, untuk melihat bagaimana dalam kondisi yang terburuk sekalipun, dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun, manusia sebenarnya bisa mencari pemaknaan, bisa mengupayakan pemaknaan. Jadi menurut saya itu terkait sekali dengan bagaimana ikigai. Dan ikigai terapinya, dulu saya tuh pingin riset sama teman saya di psikologi. Saya ingin lihat misalnya untuk mereka yang mengalami
mengalami suatu problem misalnya seperti mental health, seberapa sih jika mereka melakukan salah satu terapi Ikigai adalah berjalan di tiap pagi, tiap sore di hutan, berjalan di tengah-tengah alam. Terapi berjalan itu memungkinkan seseorang untuk merenung ya, dekat dengan diri, menemukan kembali dirinya sendiri. Sebenarnya kan Ikigai ada di sana. Dan ini menurut saya suatu cara yang di satu sisi sepertinya sesuatu yang sangat biasa-biasa saja, tetapi menurut saya dengan melakukan praktik itu, latihan itu untuk meluangkan waktu sendiri untuk berpikir, mendekati kembali alam itu menjadi bagian yang penting, gairah yang penting di dalam Ikigai. Ya. Oke, keren Ikigai. Teman-teman harus baca Ikigai atau melakukan Ikigai. Iya. Oke, semoga menjawab ya, Ridwan. Ini ada lagi dari Nurudin. Apakah ide kebertubuhan dari Bati banyak dipengaruhi oleh ide Weil tentang energi dan perannya bagi eksistensi manusia? Bati misalnya menjadikan sosok Weil sebagai tokoh utama bernama Lazar dalam novelnya Blue of Noon. Coba ya aku baca ya. Batai ya dia. Ya. Oh, Batai, okay. Oke. Iya, kalau kita lihat Simone Weil sebagai tokoh ya. Gimana ya, saya bisa berjam-jam kalau ngomong tentang Simone Weil ini. Dia salah satu filsuf yang tidak terlalu diperhatikan di dalam percakapan kita tentang berbagai topik filsafat. Yang padahal kalau kita membaca buku-bukunya, meski tidak ada buku semacam buku yang runut ya yang dia tulis ya, semuanya berupa esai. Kemudian juga Simone Weil bicara banyak topik ya, persis tadi bicara tentang energi dan dekat dengan yang mistik ya, yang mistik seperti mistisismenya Upanishad, karena itu dia sangat dipengaruhi dengan Upanishad. Dia sendiri membaca Upanishad langsung ya dalam bahasa Sanskerta, selain dia bisa bahasa Latin, Yunani, dia juga bisa Sanskerta. Tapi apa yang dan justru sepertinya kan ada dua Simone ya, ada Simone de Beauvoir dan Simone Weil, tapi Simone de Beauvoir kan lebih dikenal ya sebagai seorang tokoh feminis. Padahal Simone Weil juga memberikan begitu banyak pemikiran-pemikiran. Saya rasa hampir sebagian besar filsuf pada masa itu, pada masa Perang Dunia, menjelang Perang Dunia Kedua hingga pasca Perang Dunia Kedua, itu menganggap Simone Weil ini seperti bukan hanya pemikir besar, tetapi juga sebagai orang yang disucikan seperti santa, karena dia meninggal usia nggak jauh usianya sama saya, dia umur 34 ya kalau tidak salah. Dia meninggal sakit karena tuberkulosis, dan meninggalnya juga karena ya itu tadi ya, dia bergairah sekali untuk bukan cuman kesengsaraan, nggak cukup bahwa dia itu melihat kesengsaraan itu, nggak cukup dia membantu orang itu secara berjarak ya, tetapi juga dia harus ikut sengsara. Itu tipe orang yang seperti itu Simone Weil. Sehingga kalau teman-teman baca Gravity and Grace ya, kompendium esai-esai dia, atau satu buku yang satu tulisan yang agak panjang, The Need for Roots ya misalnya, kita melihat purity ya, suatu yang sangat pure banget di dalam tulisan dia, suatu kejujuran yang luar biasa, dan
pikirannya sangat eklektik ya, antara tadi ya tradisi Yunani dengan tradisi India, khususnya Upanishad. Dan ini menginspirasikan banyak filosof, termasuk juga Albert Camus, yang mengatakan dia merupakan filsuf yang meskipun jarang diperbincangkan oleh masyarakat umum, tapi di kalangan komunitas filsafat dianggap sebagai salah satu mercusuar untuk filsafat di Eropa. Apalagi ya, saya juga satu lagi kayaknya saya mau cerita tentang Simone Weil juga. Dia pada mulanya Marxis ya, tapi kemudian merasa tidak puas dengan Marxisme dan ideologi, itu mengapa banyak kalangan anarkis itu tertarik dengan gagasannya, karena memang dia sendiri seorang anarkis yang di menjelang akhir hidupnya dia sakit justru karena mencoba mengadvokasi buruh di pabrik Renault ya, pabrik otomotif ya di Prancis, dan itu menghancurkan dia karena dia melihat dehumanisasi yang begitu besar terjadi pada kalangan bawah di Prancis. Di satu sisi ada satu ideologi komunisme dan Marxisme yang, tetapi ia merasa ketika ia mengadvokasikan gagasan atau ideologi ini, dia anggap masih syarat dengan kekerasan, di mana dia justru anarkis yang anti terhadap kekerasan. Dia bicara banyak sekali bahwa bagaimana cara mendorong perubahan tanpa justru yang radikal, yang anarkis itu justru tanpa kekerasan itu sendiri. Sehingga tentu tokoh-tokoh besar ini, Jean-Paul Sartre, kemudian Albert Camus, dan yang lainnya, mereka sangat terinspirasi dari Simone Weil. Gitu. Ini Pak Warsono Hadi Subroto keluar masuk ya. Sinyalnya nggak bagus mungkin ya Pak. Bapak legend ya Pak di Filofest. Pak Dea, unmute dulu sayang. Oh iya, maaf. Ya. Aku tadi ke-unmute. Iya, Pak Warsono ini rajin banget, Mbak. Ikut Filofest dari awal sampai sekarang itu. Nih. Kayaknya mau dikasih penghargaan, Mbak, sama kami panitia. Saya menikmati meme-memenya itu, meme-nya itu keren banget. Saya Pak Warsono nggak bisa interaksi, habis keluar masuk mungkin sinyalnya ya. Kayak gairah hidup saya, putus nyambung. Oh, Warsono warawani sono kemari katanya, Mbak. Tuh kan. Lucu banget, ngerti lagi saya. Ini masih ada lagi, Mbak, dari Christian Setiawan. Kebahagiaan akan lahir jika kita tidak memikirkan, dalam arti tidak mengharapkan kebahagiaan tersebut untuk dapat kita rasakan. Semakin kita cari kebahagiaan, maka sesungguhnya kebahagiaan itu adalah semu. Kebahagiaan yang sejati akan lahir ketika kita terbebas dari kebahagiaan itu sendiri. Karena bukankah ketika kita berharap untuk bahagia, sesungguhnya kita tidak sedang bahagia karena sedang mengharapkan kebahagiaan tersebut. Itu bagaimana ya, Mbak? Itu siapa dia tadi yang tanya? Christian Setiawan, Mbak. Oke. Makasih Mas Christian. Sebenarnya apa yang kita alami, apa yang Mas Christian coba sampaikan, saya paham betul karena kita punya limitasi bahasa ya. Yang tadi saya sampaikan, kok rasanya mau mempersandingkan kebahagiaan dengan kenikmatan dan kesengsaraan, membedakan kok kayaknya nggak sreg gitu. Persis karena awalnya waktu saya kebingungan dalam melakukan penjelajahan itu terhadap kata-kata itu, tentunya karena kita punya pikiran yang mungkin secara kategoris itu bukan hanya kurang tepat, tetapi juga ada, kalau bahasanya Federico Campagna di dalam buku dia Technique and Magic, soal desire itu adalah yang
ineffable, yang tidak tersampaikan, yang sulit banget untuk disampaikan, yang sulit sekali untuk diracik menjadi satu pemahaman yang jelas gitu. Dan itu persis ketika kita bicara soal kesengsaraan. Sebenarnya kalau kita memasukinya dari stoik, dari kaum stoik, dari stoicism, gimana caranya kita tidak di saat menjalani hidup itu tidak ada, kalau tadi tahap yang pedoman yang diberikan tidak terikat pada hasil ya, dan keterikatan pada hasil itu yang menimbulkan kesengsaraan. Sebenarnya ini mirip sekali dengan gagasan yang ada di dalam Bhagavad Gita. Kalau jadi paralelisme ini antara pemikiran yang stoik, stoa tentang bagaimana caranya tidak terikat dan justru desire menggebu-gebunya bukan pada hasilnya gitu, tetapi pada bagaimana kita bersungguh-sungguh, earnestness gitu ya, punya kesungguhan di dalam hidup itu sendiri, dalam upaya itu sendiri, yang terkait dengan si individu pada orang itu sendiri. Dan sebenarnya ada contoh yang cukup baik dari kalangan stoik ya, seperti memanah. Dia bilang banyak aspek kita untuk bisa sukses melepaskan panah ke sasarannya, tepat sasaran, itu kita bisa lakukan dan kita bisa kontrol beberapa hal, termasuk juga melatih diri ya, dan itu bisa kita kontrol, disiplin pada diri, berpegangan, komitmen pada diri, lalu juga kita mencoba memiliki panah yang bagus, busur yang bagus. Tetapi saat kejadian itu, pada titik kejadian itu kita mau menembakkan panah itu, apapun hasilnya kita nggak bisa kontrol. Di saat cuacanya baik, harinya baik, anginnya nggak ada, kita bisa tepat sampai pada sasaran. Tetapi di banyak aspek gitu, itu secara sesuatu yang eksternal di luar daripada kita nggak bisa kontrol itu, kita nggak bisa kendalikan itu. Sehingga ini menurut saya contoh para stoik, para pengikut stoa menjadi suatu ilustrasi ya, bagaimana caranya supaya tidak terikat pada hasil ya, tetapi pada apa yang bisa diupayakan oleh individu, suatu komitmen diri apa yang bisa diupayakan oleh individu. Termasuk di dalam Bhagavad Gita hampir serupa seperti itu. Janganlah terikat pada hasil daripada karma pala itu ya, karma pala, tetapi lakukanlah kewajibanmu, lakukanlah duty, lakukanlah kewajiban seorang kesatria, itu yang dipercakapkan oleh Krishna dengan Arjuna. Mirip seperti itu, meski dengan cara ilustrasi yang berbeda. Gitu Mas Christian. Oke Mbak, ini terkait juga sih Mbak sebenarnya sama tadi sesi sebelum ini Mbak, sebelum kita tadi ngebahas tentang filosofi teras sama Om Henry Manambiring yang tentang kita nggak bisa kontrol ya hal yang berada di luar kendali kita ya, termasuk pandemi ini juga ya Mbak ya. Betul. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Betul banget deh ya. Pandemi ini kan momen yang di satu sisi menyedihkan, menyengsarakan, tetapi juga untuk saya untuk saya pribadi itu titik balik gitu ya, titik balik bahwa ya gimana enggak lah deh ya. Bayangin waktu dari Februari itu udah berapa banyak teman-teman yang meninggal ya, di UI sendiri udah banyak sekali kolega saya yang meninggal, sahabat karib saya meninggal, sehingga nggak mungkin kita untuk nggak terguncang gitu ya, pasti kita terguncang pada dikarenakan pandemi ini. Hanya menurut saya ketika kita dihadapkan terhadap kematian yang begitu mendadak, begitu sulit untuk diterima oleh pikiran, oleh betapa
waktu itu yang saya pikirkan, bagaimana filsafat juga yang sering dilupakan oleh orang-orang adalah dia sebagai obat ya, dia sebagai konsolasi. Ini yang menurut saya menarik. Louis Lehy pernah menulis ya tentang ini, bahwa filsafat dalam posisinya bukan hanya sebagai suatu disiplin keilmuan yang rigoris, yang ketat gitu, tetapi di sisi yang lain, di saat yang bersamaan kita nggak melepaskan kekritisan ya, meskipun di suatu kondisi pandemi, nggak berarti kita diem aja kalau lihat brutalitas aparat misalnya, atau kita melihat undang-undang yang disahkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, atau kita diam saja melihat atau pasrah dengan korupsi yang dilakukan, tapi kita terus terlibat gitu dengan isu itu. Di satu sisi filsafat mendorong kita untuk terus kritis gitu, tapi di sisi yang lain yang juga jangan dilupakan, itu filsafat itu kan dia konsolasi, dia obat ya, mengobati segala kegundahan melalui permenungan ya. Permenungannya tentu yang kritis tadi, tetap yang kritis menurut saya. Oke Mbak, ini ada lagi Mbak pertanyaan Mbak ternyata dari para peserta. Ini dari Yudi Wibowo. Bagaimana gairah dan kebahagiaan itu dikaitkan dengan kebutuhan manusia? Apakah itu sesuatu yang selalu dialami manusia secara permanen atau dalam berlangsung secara jangka panjang, Mbak? Ya. Oke. Terima kasih Mas Yudi. Saya pakai si George Bataille ya. Jadi kalau di dalam buku dia tentang erotisisme, karena dia bicara desire banyak sekali di sana, dia ambil contoh satu, kebutuhan untuk berhubungan seksual. Berhubungan seksual di satu sisi adalah punya fungsi kebutuhan untuk tujuan reproduktif, untuk reproduksi. Tetapi untuk dia, gairah yang erotis, gairah manusia yang mentah dan erotis itu bukan hanya soal tubuh yang mengarah pada tujuan tertentu saja. Jadi di sana seni kenikmatannya. Dia bilang, coba bayangkan gimana kalau misalnya tubuh manusia yang mekanistik ya, itu juga bagian ini banyak sekali dicangkok oleh Foucault, dia pakai untuk teori dia, yang sangat mekanistik, itu hampir nggak ada bedanya dengan organisme yang melanjutkan dirinya, meneruskan dirinya melalui membelah diri gitu. Yang sifatnya, yang betul manusia itu makhluk seksual, lalu ada makhluk yang aseksual, tapi dua-duanya tujuannya dia melanjutkan dirinya secara mekanistik. Tetapi gairah yang erotis bukan hanya untuk hal-hal seperti itu. Nggak selalu untuk hal-hal yang sifatnya itu kewajiban. Tetapi juga untuk merasakan hidup, menikmati hidup. Jadi gairah yang seperti itulah yang tentunya untuk Bataille maupun untuk Foucault menjadi suatu yang terlupakan. Bahkan Foucault menariknya lebih jauh lagi, bagaimana kemudian nanti diambil teori kritisismenya Foucault oleh gerakan feminis untuk menjelaskan bagaimana tubuh perempuan itu dia teralienasi justru dengan tubuhnya sendiri. Dia merasa berjarak dengan gairah gitu. Gairah kenikmatan itu apa? Karena selama ini tubuhnya ditentukan oleh hal-hal kekuatan kuasa di luar dari dirinya sendiri. Nah ini menurut saya menarik ya Mas Yudi, bahwa tentunya selama manusia hidup, itu satu ya, soal gairah apa yang kita perbincangkan dalam konteks ini. Yang kedua adalah selama manusia hidup, kita bisa bilang ada orang hidup ya hidup selintas lalu aja yang menganggap bahwa hidup itu suatu yang kalau bahasanya Simone Weil itu suatu yang
kepahitan, dia menanggapinya sebagai kepahitan yang justru dia membunuh gairahnya sendiri karena dia sudah benci dengan keadaan, dia apatis dengan keadaan. Sehingga apa yang kita bayangkan adalah bagaimana gairah itu juga tidak hanya soal dirinya sendiri, bukan hanya di lingkup yang sifatnya solipsis, yang terisolir pada dirinya sendiri, tetapi juga gairah untuk terhubung dengan yang lain, yang sebenarnya sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh Batai juga, keterhubungan, ketelanjangan untuk terhubung dengan yang lain, yang beyond daripada kewajiban meneruskan keturunan misalnya. Meski itu sesuatu yang saya rasa juga indah bila dihayati dengan cinta. Tetapi untuk Batai, bagaimana caranya kita mengembalikan tubuh pada gairah yang jujur itu, gairah yang mentah itu. Dua-duanya nampak berbeda, tapi sesungguhnya bicara tadi ya soal kebutuhan tadi yang Mas Yudi tanyakan. Mudah-mudahan menjawab ya Mas ya. Yep. Oke Mbak. Kok Pak Warsono tiba-tiba bilang terima kasih deh. Mungkin karena kita mention Mbak. Oke. Live lagi kan diketawain. Kayaknya baper Pak Warsononya Mbak. Oke. Ya. Aku jadi ini Mbak ingat sama hari ini kan tanggal 12 Desember, di mana-mana kan online shop itu kan lagi Harbolnas kali ya. Itu jadi orang tuh banyak yang konsumtif jadinya. Jadi membeli sesuatu yang justru enggak dia butuhkan, cuma karena pengen, cuma karena wah ini lagi murah, akhirnya pengen, dan dia jadi mendapatkan kenikmatan atau biasanya mungkin juga gairah ya untuk menjadi konsumtif seperti itu. Itu kira-kira bisa terkait juga ya Pak ya saat itu. Iya, persis. Ini bagian yang belum saya masuki tadi ya, yang saya bilang kalau saya ngomong ini tambah sejam lagi. Persis itu ya, saya rasa itu penjajahan dalam pengertian gini. Saya juga bukan orang yang saya juga orang yang kalau lihat barang-barang itu juga senang gitu. Saya pingin beli ya, karena kan lihat lipstik. Padahal saya juga nggak butuh lipstik baru lagi, atau lihat baju, atau lihat sepatu, atau misalnya lihat hal-hal yang menurut saya nggak butuh hal-hal itu ya. Tetapi libido, gairah untuk belinya itu tinggi ya. Dan menurut saya itu yang seperti yang tadi saya bilang ya Dea, karena penjajahan yang juga terjadi adalah ketika ada kuasa yang mengisi dan mendikte apa yang bisa membahagiakan kita. Itu yang menurut saya pernah ngobrol sama Mas Syarif kan, Mas, jangan, kalau kita mikir tentang, saya sit in gitu di kelasnya dia, terus kita ngobrol tentang kapitalisme gitu ya, terus ya saya bilang, kalau kita ngebayangin tentang kapitalisme, kita nggak ngebayangin itu seperti monster jelek gitu atau grotes ya, tetapi dia muncul dalam kemasan yang menarik gitu, yang mengkilat, yang gemerlap, yang kita anggap kita harus punya itu. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak akan bahagia gitu. Itu daya tarik yang untuk Deleuze misalnya, Gilles Deleuze yang juga yang juga mengambil banyak galaknya Foucault dan Bataille juga, yang dianggap itu penjajahan sampai ranah kesadaran gitu. Jadi bukan hanya, jadi agresinya itu kita nggak dipaksa atau kita nggak ditodong senjata, kita nggak diperas ya untuk membeli itu, tetapi atau untuk mengkonsumsi produk-produk ini, tetapi kesadaran kita sendiri yang terinternalisasi dengan gairah itu ya, gairah yang Deleuze sebut sebagai justru desubjektifikasi ya, menghilangnya subjek gitu.
hilangnya subjektifikasi sebenarnya. Tidak ada subjek dalam pengertian dalam para poststrukturalis, tapi desubjektifikasi yang terjadi. Ya itu terjadi secara subtil gitu, kita nggak kerasa, tetapi kita tahu waktu kita beli kita nggak akan ngerasa berkecukupan, kita juga nggak nambah kebahagiaan, faedah apapun juga kan gitu ya, nggak bikin kita jadi manusia yang seperti apa juga itu. Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya bagaimana produk itu kemudian muncul menjadi seolah-olah menjadi remedi atau menjadi pelipur dari kefrustasian kita. Tapi justru di masa pandemi ini sih saya justru merasa agak lebih sadar gitu ya, bahwa nggak terlalu penting kalau belanja gitu buat apa gitu, karena mengetahui banyak banget orang yang lagi kesusahan dan rasanya nggak mengisi apa-apa juga gitu ya kalau berbelanja. Dipakai kemana juga deh kalau belanja sekarang. Iya, Pak. Iya, jadi nggak ada yang lihat juga kan, nggak ada di bawah ini kan mau beli baju apa juga itu aja bajunya, batiknya gitu. Jadi saya rasa itu sih bagian yang konsumerisme, dan bagaimana konsumerisme itu menjadi ilusi kan dia ya, kayak kita merasa bahwa itu mengisi kebahagiaan yang sebenarnya menurut saya kurang tepat, dan justru itu menumpulkan kegairahan, kekritisan kita untuk selalu mencari kegairahan gitu. Iya. Oke Mbak, ini sedikit menyadarkan aku juga sih Mbak, karena aku pun sebelum ngebawain kuliah umum Mbak hari ini juga sempat scrolling gitu kan, lihat online shop dan itu, tapi aku jadi tercerahkan juga ya, kalau ya sebenarnya kan nggak butuh-butuh banget, atau sebenarnya pasti ada gitu. Ya, Mbak. Paling sih senengnya apa ya, kalau beli buku gimana tuh ya? Beli buku ya, jebol sih termasuk tuh Mbak tabungan saya. Itu aja saya sih rela nggak makan kalau buat beli buku. Tuh teman ngobrol saya kalau punya buku itu udah kayak teman ngobrol, jadi ya udahlah. Sampai ada meme Mbak, hobi dia beli buku, bukan baca buku tapi beli buku. Iya, nggak dibaca ya. Iya, saking banyaknya. Iya. Oh ya Mbak, ini ada pertanyaan lagi Mbak, tapi ini mungkin agak out of topic lagi, cuma ini aku rasa ini penting Mbak. Ini dari Handayani. Bagaimana tentang perempuan sebagai objek atau alat kebahagiaan bagi laki-laki ataupun bagi masyarakat? Bagaimana melepaskan hegemoni pemikiran semacam itu ya Mbak? Iya ya, persis. Wah itu, makasih Mbak Handayani pertanyaannya. Betul banget itu. Saya kalau baca bagian love, cintanya Simone Weil itu rasanya terharu banget ya, karena untuk Simone Weil dia bilang melalui gairah kita menyadari justru bahwa kecintaan kita pada orang lain, di satu sisi gairah kita selalu diri yang mengarah pada orang lain ya, karena kan kalau dia mengarah pada altruisme itu. Tetapi juga di satu sisi untuk Simone Weil yang sakral tentang yang lain itu karena gairah kita itu mustahil untuk benar-benar memilikinya. Jadi itu untuk jarak itu menjadi, untuk Simone Weil, jarak itu menjadi bagian dari mengapa gairah itu ada ya. Jadi selalu ada sepersekian jarak ya dari antara subjek dengan subjek yang lain.
yang memang tidak pernah bisa sepenuhnya dimiliki. Dan untuk Simone Weil itu adalah praktek atau mencintai yang tadi ya, yang penuh dengan kearifan ya, mencintai dengan yang kearifan, bukan mencintai yang dengan kekerasan ya, karena Simone Weil juga bicara soal itu, yang ingin menguasai, yang ingin mendominasi, yang ingin membentuk, yang ingin memanipulasi. Dan kalau kita kembali pada, dan Simone Weil sangat Platonian juga, dia juga bahas tentang simposium, tentang Phaedo juga. Ya kita bisa lihat kan sebenarnya cinta, bagaimana kalau kita memperlakukan orang yang kita cintai, atau ya kalau kita bilang kekasih gitu ya, sebagai objek, itu kan juga juga bukan intersubjektif atau interrelasi yang tulus kan gitu. Jadi itu justru di dalam, bahkan kalau di dalam teori Plato sendiri, jarak itu bahkan yang Platonian, yang Platonis itu, kekaguman atau justru cinta yang cinta pada kebijaksanaan itu, cinta yang menghargai, justru karena ada jarak itu kan sebenarnya. Dan Simone Weil sangat seperti ini, sangat Platonian. Tapi saya juga mau di luar dari saya mengingat bagian daripada Gravity and Grace-nya Simone Weil, juga menurut saya penting sekali kita mengupayakan gimana ya caranya berada di dalam relationship yang tidak toksik ya, yang tidak toksik dalam pengertian bahwa kalau kita melihat daripada proses, kita melihat proses pendewasaan lah ya, pendewasaan tentang cinta itu kan enggak, kita karena terbiasa menganggap orang itu, atau kita terbiasa melihat ya, kalau para feminis, Simone de Beauvoir misalnya, Simone de Beauvoir dia mengkritisi karena relasi yang ada, relasi yang dominan dieksekusikan pada masyarakat adalah relasi yang memang hierarkis. Sehingga di dalam kita menghayati percintaan sekalipun, atau kita menganggap itu percintaan, kita bertumpu pada pola relasi yang seperti itu. Kita mencari, justru kita menganggap bahwa itu normal, pola relasi yang seperti itu. Sehingga ada yang kuat yang survive, kuat yang berkuasa, kuat yang mengendalikan hubungan tersebut. Dan yang lemah yang menjadi objek, yang lemah kemudian menjadi yang tidak berdaya. Sehingga perspektif mencintai dari sudut pandang eksistensialis, baik itu Simone Weil maupun Simone de Beauvoir, adalah bagaimana justru mencintai. Kalau untuk Simone de Beauvoir tadi saya udah jawab yang Simone Weil, dia melihat justru ada jarak dan bagaimana ada rasa mencintai meski justru dengan jarak itu. Tetapi kalau untuk Simone de Beauvoir justru betul ada jarak, tidak pernah bisa menyatu menjadi satu, itu mustahil. Tetapi juga kemitraan ya, suatu yang egalitarian. Justru yang mencari kesetaraan. Jadi percintaan itu adalah kesetaraan. Percintaan adalah individu justru menjaga individualitasnya, saling merawat individualitas masing-masing, dan tidak ada proses eksploitasi. Itu pendewasaan di dalam hubungan ya. Menurut Simone de Beauvoir tentu ini sulit karena masyarakat terbiasa untuk menerima hubungan yang begitu buruk itu sebagai yang normal, sebagai yang normatif ya. Dan itu bagian daripada budaya yang hegemoni, patriarki hegemoni yang sangat masih sangat misoginis. Gitu Mbak Handayani. Oke Mbak, semoga menjawab ya Mbak ya.
Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Ridwan Muhammad. Ridwan nanya lagi. Oke, Tapi Mas. ini lebih ke Ridwan nanya lagi, oke. pertanyaan tanggapan sih Mbak. Ini Oke. terkait sama buku demotivasinya Kang Syarif. Ini ada di sini. Yang di situ tertulis, selain gairah dan ketenangan hidup, apa sih yang kita cari dalam hidup? Bagaimana tanggapan Mbak Yaya soal itu, Mbak? Saya tuh butuh banget loh. Saya waktu baca demotivasi yang sebenarnya adalah cara mengingatkan untuk merawat gairah dengan cara yang realistis ya. Jadi menurut saya di sana tidak, kalau motivator itu kan ada ininya, ada semacam ada retorisnya ya, ada pesan komersialnya ya. Tetapi kalau saya baca demotivasi itu udah lumayan lama ya, waktu saya langsung bilang nih kayaknya saya butuh banget ya buku ini. Kenapa? Karena sebenarnya ya kan mendorong kita untuk mencari kenikmatan yang sungguh-sungguh dalam hidup gitu ya, nggak hanya tuntutan sosial maupun capaian sosial, hal-hal yang sifatnya sangat tidak terkait dengan sebenarnya dengan kebahagiaan individu dan untuk menjadi otentik ya, sehingga itu mengingatkan saya untuk gimana caranya lebih banyak bersantai, rebahan, kemudian kapan lagi baca buku yang tenang, yang mengisi bejana jiwa gitu ya, nggak hanya isinya itu soal tuntutan sosial ya. Jadi itu juga menurut saya demotivasi itu buku yang sepertinya gampang dibaca, tapi ternyata sulit untuk dilakukan gitu. Itu menarik banget tuh Mas Ridwan. Saya nggak tahu, mungkin Mas Ridwan lebih jago tuh membaca tulisannya Mas Syarif. Tapi keren lah menurut saya, perlu ada suatu kritik ya terhadap bagaimana kita, kalau Simone Weil bilang pendewaan pada kehidupan yang cepat, kehidupan yang sibuk, kehidupan yang produktif dalam tanda petik, itu mengikis kita dari sebenarnya yang hidup kita tuh pendek banget gitu. Dan lingkaran setannya kan kita dikasih gambaran tentang tadi ya, kemewahan itu, lalu kita bekerja mati-matian mengorbankan kualitas waktu yang berkualitas dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan orang yang kita cintai untuk mencapai kemewahan itu. Tetapi itu semuanya ilusi besar gitu. Itu semua ilusi besar. Saya rasa di sana letak dan itu kan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh baik itu Seneca maupun Epicurus, adalah untuk menikmati momen-momen kehadiran yang saat ini, momen kehadiran yang sederhana terkini. Itu yang saya rasa nggak semua orang ingat gitu untuk melakukan itu, termasuk saya rasa, termasuk saya Pak. Saya masih harus ingat jangan lupa membahagiakan diri juga. Oke Mbak, ini ada pertanyaan menarik Mbak dari Yohanes Fakundus. Jika kita berbicara tentang manusia, maka kita tidak memilah dalam berbagai kasus yang dialami oleh seluruh manusia difabel. Pertanyaan saya, apakah gairah dan kebahagiaan itu termasuk pada mereka yang difabel dan tanda kutip hilang akal sehat? Bagaimana dengan kondisi orang yang masokis, Mbak? Ya, itu ada 3 pertanyaan ya sebenarnya ya. Pertama, difabilitas, sebagaimanapun mereka memiliki kemampuan yang berbeda, mereka pun adalah makhluk yang bergairah.
Dan gairah itu, kalau saya, salah satu teman saya adalah pengajar bahasa isyarat. Jika teman-teman memperhatikan signing mereka dan betapa bergairahnya mereka di saat ada sesuatu yang sangat performatif di dalam cara berbahasa mereka, itu yang menurut saya itu keren banget, dan saya selalu ngerasa bergairah melihat cara berkomunikasi dan ingin belajar dan ingin mengetahui tentang cara berkomunikasi itu. Itu satu. Yang kedua tadi soal yang masokis, dan yang masokis itu dibela juga, khususnya dan sebenarnya itu dibela sama Michel Foucault dan Georges Bataille. Dia membela dalam pengertian ya masokisnya konsen ya, Mas ya. Masokisnya itu nggak kriminal gitu ya. Kalau maksudnya bukan kriminal, kekerasannya itu konsen kan. Ini dalam konteks yang konsensual. Sebagai, kalau bahasanya Foucault adalah sebagai salah satu cara tindak bagaimana tubuh bermain dalam berbagai peran. Dan di dalam Kama Sutra, kalau teman-teman membaca ya, nggak cuma lihat gaya-gaya posisinya aja gitu, tapi baca filsafatnya juga. Di dalam salah satu bagian Samprayoga itu bicara termasuk juga cara stimulan atau tahapan erotis yang bukan hanya soal kopulasi aja gitu, tetapi perangsangan melalui permainan peran itu. Jadi ya masokisme pada satu titik itu juga suatu yang dia suatu seni ya, suatu seni stimulasi kan sebenarnya. Dan Georges Bataille dia banyak ya bahas tentang Marquis de Sade, kemudian juga Michel Foucault mereka bahas juga ya, sebagai bagian daripada pemberontakan justru terhadap bagaimana cara bercinta orang pada umumnya itu cuman misionaris saja, bukan cuma posisinya, tetapi juga bayangan tentang hubungan seksual itu hanya satu dimensi itu saja itu, tetapi banyak ragam daripada gairah seksual. Dan orang Indonesia sebenarnya nenek moyang gitu orang yang sangat-sangat erotis gitu ya, termasuk di dalam Serat Centini yang bicara sangat puitis tentang tubuh penari, kemudian juga betis penari, dan ini tubuhnya bukan cuma perempuan tapi laki-laki dan laki-laki, tubuh yang erotiknya itu bukan gamblang vulgar tanpa pakaian gitu ya, tetapi juga gerakan tangan, kemudian juga betis yang tersingkap sedikit kainnya saat melangkah gitu, itu menurut saya menarik juga gitu, yang jarang sebenarnya diperbincangkan, dibahas. Menurut saya harus lebih banyak dibahas mengenai erotisisme. Jadi sebenarnya dua, satu lagi apa ya tadi ya, Dea? Ada lagi nggak sih, De? Oh, tentang orang yang kognitifnya, ya, yang ini, oke. Justru kalau Mas ini Mas Ridwan lagi yang nanya ya? Enggak. Kalau misal Yohanes Fakundus, Mbak. Pak, sorry Pak. Jadi kalau tentunya Pak, sebenarnya ada buku yang khusus sekali bicara soal kegilaan dan gairah tentang kegilaan itu sendiri, yakni bukunya Foucault yang bicara tentang madness and civilization. Jadi kalau Pak Yohanes baca tentang madness and civilization, ini buku keren banget. Kenapa? Ini tesisnya, maksudnya doktoralnya Foucault ya, Foucault muda ini, Foucault buku salah satu buku pertamanya Foucault, yang dia justru mengatakan bahwa jangan dipikir orang yang gila di pinggir jalan itu nggak ada gairah hidup gitu. Mereka itu di dalam imajinasi mereka itu sedang menghidupi dunia yang sangat fantastik gitu. Dan seringkali justru menurut Foucault
karena kita menganggap bahwa gairah manusia itu adalah pergi bekerja, mencari uang, belanja Hermes atau Dior gitu ya, Versace, kita anggap itu gairah yang normal gitu. Tetapi untuk Foucault, kalau kita balik gimana? Kalau justru mereka benar-benar menghidupi yang maksimal kegairahan mereka. Contoh-contoh ini ya, dan memang Foucault itu dia ngefans banget sama jenius yang sampai pada titik kegilaan. Termasuk dia bilang, bayangin orang-orang di masa Renaissance seperti Leonardo da Vinci, zaman itu orang nganggap dia orang gila, tapi dia visionaris gitu. Dia dicintai, dipuja-puja. Penyair itu dibilang orang gila, dia dicintai, dipuja-puja. Tetapi sekarang kita melihat justru semakin sempit kita itu bisa mempertunjukkan gagasan-gagasan gila kita. Karena dianggap nggak sesuatu yang normal. Padahal di sana kita bisa belajar tentang gairah justru untuk Foucault. Oke Mbak, sayangnya pertanyaan dari Mas Yohanes Facundus tadi itu pertanyaan terakhir dari partisipan hari ini. Untuk penutup, kira-kira ada kata penutup Mbak? Terima kasih teman-teman, terima kasih Amadea, terima kasih sudah menjadi moderator yang keren banget. Terima kasih juga teman-teman dan peserta yang setia sampai malam hari ini mengikuti. Tadi itu semua masih sifatnya masih perlu diracik, diramu menjadi, diikat menjadi suatu penelitian yang tersusun, tapi kira-kira itu bagian daripada banyak keheranan saya tentang kegairahan yang saat ini ingin saya pelajari lebih dalam lagi. Semoga teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang hadir selalu diberi kesehatan dan juga selalu bergairah dalam hidup. Terima kasih, selamat malam. Oke Mbak, makasih banyak Mbak Yayas. Nah teman-teman, sebagai penutup dari saya atas kuliahnya Mbak Yayas hari ini, pesan yang saya tangkap adalah untuk kita lebih menikmati hidup di tengah kehidupan yang abstrak ini, apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang yang kasus positif juga semakin banyak, tapi kita malah semakin bandel ya untuk keluar. Dan di tengah kesengsaraan yang kita alami sekarang ini, untuk kita lebih menghayati hidup kita dan kita bisa menemukan gairah dari kesengsaraan yang kita peroleh. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Yayas atas waktu dan waktunya. Terima kasih teman-teman, maaf nggak kejawab semuanya ya. Dea, itu PPT boleh dikasih ya? Oke, siap Mbak. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Yas dan semuanya. Sekarang aku kembalikan ke MC Ada Gozali. Silakan Ada. Oke Mbak Dea, Mbak Yayas, terima kasih banyak sudah mampir di sini, udah ngobrol-ngobrol tadi sama Mbak Dea juga. Thank you banget, seru banget sesinya. Aku jadi ingat kelas sampai timur di kuliahan. Oke kawan-kawan, nggak kerasa kita dari jam berapa ya? Dari jam 9 pagi kita udah ketemu bareng di sini. Sekarang udah jam 9 malam lagi. Ini udah hari ke-6, besok hari terakhir Philofest ID. Ini besok hari ke-7. Oh ya, sebelum aku lupa, ayo kita kasih applause dulu dong buat Mbak Yas dan Mbak Dea udah bikin sesi terakhir kita malam ini. Seru banget ya, kita kasih applause dulu. Oke, besok hari ke-7 kawan-kawan. Jadi itu besok hari terakhir kita bakal kongko bareng di Philofest ID. Besok harinya akan full juga. Kita akan mulai dari jam 9. Udah ada debat juga. Debat tentang filsafat kontinental dan analitik. Setelah itu jam 11 kita ada nongkrong filsafat yang berjudulkan Suka Duka Berfilsafat sama panitia Filosofes nih. Jadi yang penasaran sama siapa sih behind the scene yang bikin Filosofes, siapa aja komunitas tergabung di Filosofes, dan panitia-panitianya siapa aja, boleh banget kalian join di sesi ini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Setelah itu kita ada bedah karya di jam 12 siang tentang Friedrich Engels, Pemikiran dan Kritik. Dan abis itu kita diikutin sama polemik filsafat lagi nih kawan-kawan tentang iman, pengetahuan, dan epistemologi. Nah, lanjut ke jam 17, kita ada polemik filsafat lagi tentang sosialisme, libertarianisme, dan kesetaraan.
Dan acara ini akan ditutup dengan kuliah umum dari Dr. Kalina Supeli tentang pandemi kesadaran kosmologis dan peran filsafat pada masa depan. Nah, itu rangkaian acara terakhir kita, hari terakhir kita bareng-bareng itu rangkaiannya sekiranya. Aku harap kita masih semangat, kita masih ketemu lagi besok jam 9 pagi. Jam 9 pagi kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan makasih banyak bagi semua yang udah datang hari ini. Makasih banyak bagi narasumber yang udah datang. Makasih juga bagi para moderator yang udah mengatur lalu lintas pembicaraan. Aku Ada Gozali sebagai MC hari ini. Mohon undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat kawan-kawan semua.